Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah gadai. Alhamdulillah, kita kemarin telah menyelesaikan masalah buyu, masalah jual beli. Pagi hari ini kita akan bicara masalah gadai. Gadai ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Seseorang menggadaikan hartanya, apakah itu kendaraan ataupun tanah, untuk mendapatkan sejumlah uang. Gadai diperbolehkan di dalam syariat Islam dengan catatan sesuai dengan syariat. Dengan catatan sesuai dengan syariat. Dan dasar daripada gadai itu adalah kepercayaan. Di dalam kitabnya dikemukakan tentang masalah gadai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini suatu fasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu wa kullu ma jaza bai'uhu, dan setiap barang yang boleh dijualnya, jaza rohanuhu, maka boleh digadaikannya, fid duyuni, dalam hutang. Tiap barang yang bisa dijual maka bisa digadaikan, fid duyuni, di dalam hutang. Izas taqarra subutuha bizimmati, apabila tetap kedudukan hutang itu dalam pertanggungan. Walirrahini walirrahinir ruju'u fihi, dan bagi orang yang menggadaikan boleh menarik kembali pada akad gadai, malam yakbiduhu, selama belum menerima barangnya. Wala yatmanuhul murtahinnu, dan tidak menanggung orang yang menerima gadai kepada barang itu, illa bitti'addi, kecuali dengan melampaui batas. Wa idza qabada ba'dal haqq, dan apabila ia menerima sebagian hak dari hutangnya, lam yakhruj syai'un, maka tidak keluar sesuatu
minar rohni dari akad gadai itu, hatta yuqda jami'uhu, sehingga dia bayar semua haknya, Itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Sekali lagi, gadai memang diperbolehkan di dalam syariat Islam asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Sebelum kita menjelaskan berkaitan dengan masalah syarahnya, maka ada baiknya kita akan coba mengkaji berkaitan dengan dalilnya. Dalam hal ini adalah dalil gadai, baik itu dalilnya diambil dari Al-Quran maupun dalilnya diambil dari As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu, setiap barang yang boleh dijual, jaza rahnuhu fid duyuni, maka boleh pula digadaikan dalam hutang-hutang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudatun. Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang sebagai kepercayaan. Jadi ketika kita di perjalanan, kita mengadakan muamalah tapi tidak secara kontan, katakan ngutang, maka hendaklah kita memberikan ada barang tanggungan yang dipegang. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudatun. Ini menjadi dalil bolehnya gadai. Kemudian bahwa gadai juga boleh dilakukan bukan dalam bepergian. Al-Baqarah 283, gadai dilakukan ketika dalam berpergian. Bahwa gadai boleh dilakukan dalam berpergian maupun di rumah, berdasarkan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajalin wa rahanuhu dir'an min hadidin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak secara tunai, dan beliau menggadaikan kepadanya sebuah baju besi. Inilah dalil yang memperbolehkan gadai, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap barang yang boleh dijual maka boleh pula digadaikan dalam hutang-hutang. Izas taqarra subutuha fi zimmati, apabila telah tetap adanya hutang dalam tanggungan. Walirrahinir ruju'u fihi, dan bagi orang yang menggadaikan boleh menarik gadaian. Maksudnya adalah boleh membatalkan gadaian malam yakbidhu, selama belum menyerahkan barang gadaiannya. Selama belum menyerahkan barang gadaiannya, maka orang yang menggadaikan boleh menarik kembali atau membatalkan gadaian. Hal ini dikemukakan bahwa orang yang menggadaikan boleh membatalkan gadaian selama belum menyerahkan barang gadaiannya, sebab belum terjadi gadai. Bila barang belum diserahkan, ya. Jadi kalau barang itu belum diserahkan, maka belum terjadi gadai. Karena itu penggadai atau orang yang menggadaikan boleh membatalkan. Hal ini berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, farihanun maqbudatun, farihanun maqbudatun, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Al-Baqarah 283. Yang dipegang berarti sebelum dipegang belum terjadi gadai. Oleh karena itu sekali lagi bahwa jika barang itu belum dipegang atau belum diserahkan, maka orang yang menggadaikan boleh menarik atau membatalkan gadai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatmanuhul murtahinu ilat ta'addiyi, bahwa orang yang menerima gadai tidak menanggung kerusakan barang gadaian. Orang yang menerima gadai tidak menanggung kerusakan barang gadaian. Ilat ta'addi, kecuali bila kerusakannya karena akibat kelalaiannya. Ada juga yang menerjemahkan kecuali melampaui batas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghlaqur rahnu min sahibihi lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Gadai tidak menutup dari yang empunya, hasil tetap kepunyaannya dan pembiayaan juga tetap baginya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Jadi orang yang menerima gadai itu tidak menanggung kerusakan terhadap barang gadaian, kecuali karena kelalaian yang menerima gadai sehingga menyebabkan barang gadaian tersebut menjadi rusak. Misalnya seseorang menerima barang gadaian berupa mobil, kemudian mobil tersebut diletakkan di garasi orang yang menerima gadai. Suatu ketika orang yang menerima gadai ini membetulkan genteng garasi tersebut. Karena kelalaiannya dan kecerobohan daripada orang yang menerima gadai, maka genteng tersebut jatuh menimpa kaca mobil, dan kaca mobil itu pecah hancur berantakan. Maka yang demikian itu adalah menjadi tanggungan dari orang yang menerima gadai. Atau ada seseorang yang menerima gadai berupa kendaraan motor. Orang yang menerima barang gadaian berupa motor ini kemudian meletakkan motornya itu secara sembarangan, tidak dikunci motornya dan lain sebagainya. Kemudian motor tersebut dicuri oleh orang. Karena kelalaiannya tersebut, karena motor tidak dikunci dan ditaruh sembarangan, maka orang yang menerima gadai ini harus menanggung kerugian hilangnya motor tersebut. Wa idza qabada ba'dal haqq, dan bila penerima gadai baru menerima sebagian hak dari uang tebusan, lam yakhruj syai'un minar rohni, maka tidak keluar sedikit pun dari hak gadaian, hatta yak dia jami'ahu, sehingga ia menerima seluruh uang tebusannya. Jadi uang tebusannya itu harus diserahkan secara keseluruhan, baru kemudian
orang yang menerima gadai tersebut mengeluarkan barang gadaian itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gadai. Dan itulah dalil-dalil yang berkaitan dengan gadai yang memang berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.